perkenalkan nama saya Ratu Dita Noviani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik yang menarik dan relevan bagi kita saat ini sebagai mahasiswa, yaitu penerapan AI Generative Text sebagai media partner belajar itu meningkatkan kreativitas atau malah menurunkan integritas akademik. Nah, jadi saat ini yang sering kita gunakan itu contohnya seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude. Kita sering menggunakan itu. Dan itu tuh bikin ada pertanyaan bahwa apakah AI ini benar-benar membantu kita dalam belajar atau justru malah membuat kita malas berpikir. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini ya. Jadi, AI Generative Text ini adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan jawaban ataupun teks secara otomatis ya teman-teman. Tergantung dari perintah kitanya juga teman-teman. Kemudian ada contohnya nih, seperti kita misalkan menggunakan ChatGPT. Kemudian sesuai pertanyaan kita ingin bertanya apa, maka jawabannya sudah langsung ada secara otomatis teman-teman. Nah, kemudian teknologi ini juga mengubah cara kita untuk belajar. Kalau misalkan dulu kita belajar dengan mencari dari berbagai banyak sumber, akan tetapi sekarang justru kita dapat menemukan jawabannya dengan satu sumber saja. Nah, tentu saja ini kita harus memahami dengan bagaimana menggunakannya. Jadi meskipun itu sudah ada AI dan sebagainya, kita juga harus memahami bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan bijak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya JK Hakiki dengan NIM 2280250060. Saya dari kelompok 1 kelas C jurusan Pendidikan Fisika tahun 2025. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana AI Generative Text dapat digunakan untuk membantu metode pembelajaran. Saya akan mencontohkan 3 hal. Yang pertama, brainstorming idea, yaitu misalnya ketika saya ingin mencari ide tentang bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan mahasiswa, saya akan meminta bantuan AI dan AI akan memberikan saran, misalnya seperti pengaruh TikTok terhadap kehidupan remaja, bagaimana media sosial mengubah pola tidur dan kualitas tidur seorang siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, personal tutor. Misalnya, saat kita tidak mengerti dengan materi yang kita pelajari di perkuliahan, kita bisa meminta penjelasan kepada AI dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Misalnya, saya tidak mengerti tentang konsep termodinamika, maka saya akan pergi ke AI untuk meminta penjelasan yang lebih sederhana dan mudah untuk saya mengerti mengenai materi tersebut. Dan AI akan menjelaskan materi tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana dan bahasa yang lebih bisa saya mengerti. Yang ketiga, koreksi dan penyempurnaan draft. Ketika kita menulis esai dan laporan, seringkali kita kesulitan untuk menentukan gaya bahasa dan kata-kata yang terstruktur. Kita bisa pergi ke AI untuk meminta bantuan. Caranya, kita salin teks yang ada di draft kita, lalu kita minta AI untuk mengkoreksi apakah kata-kata, kalimat, dan tanda baca yang sudah kita buat sudah benar atau tidak. Jadi dengan AI Generative Text kita bisa terbantu banyak hal, misalnya mencari ide, memahami materi, dan juga menyempurnakan tulisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Eka Firman Hidayat dari kelas C Pendidikan Fisika Untirta 2025. Sekarang, mari kita bahas dampak positif dan dampak negatif penggunaan AI Generative Text dalam dunia pendidikan. Nah, dampak positif atau peluang penggunaan AI Generative Text dalam dunia pendidikan. Nah, dampak positifnya yang pertama, akses belajar 24 jam. Jadi siswa ataupun mahasiswa mampu belajar atau mengakses pelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. AI ini bisa menjelaskan sesuai dengan gaya belajar kita. Yang ketiga, efisiensi waktu. Jadi AI ini mempercepat proses mencari informasi dan menulis. Nah, sedangkan yang keempat, meningkatkan kreativitas. Jadi AI ini membantu kita memunculkan ide-ide baru. Nah, dampak negatif atau tantangan penggunaan AI generatif teks dalam dunia pendidikan. Yang pertama, risiko plagiarisme. Jika kita hanya menyalin jawaban tanpa memahami jawaban tersebut. Nah, yang kedua, ketergantungan. Dengan adanya AI ini membuat kita malas berpikir dan menganalisis. Nah, yang ketiga, halusinasi AI. Terkadang AI ini memberi jawaban yang salah tapi sangat meyakinkan. Nah, itu kita harus hati-hati kawan-kawan. Kita boleh mencari referensi dari AI, tapi kita juga harus berpikir kritis apakah jawaban ini benar atau salah. Kita harus merevisinya, jangan asal copy paste. Nah, yang keempat itu penurunan kemampuan analisis mandiri. Jadi dengan adanya AI yang canggih ini, karena terlalu sering bergantungan, nantinya kita akan menghilangkan atau menurunkan kemampuan analisis berpikir mandiri kita, kawan-kawan. Oleh karena itu, penggunaan AI harus diiringi dengan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etika. Dalam konteks transformasi digital pendidikan, AI juga memaksa kampus untuk beradaptasi melalui metode pengajaran, metode sistem penilaian, hingga aturan akademik tentang penggunaan AI dalam tugas dan ujian. Nah, dari pembahasan tadi, jadi AI generatif text itu sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, apabila kita menggunakannya dengan benar dan bijak. Kemudian apabila kita menggunakannya dengan tidak bijak atau tidak berhati-hati, maka AI generative text akan menjadi atau mengancam integritas akademik ya teman-teman. Kemudian rekomendasi dari saya yaitu ketika kita ada tugas, kita boleh saja mencari dari AI, contohnya ChatGPT, tapi itu jangan dijadikan jawaban yang utama ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengevaluasi lagi, kemudian kita harus mencari sumber yang lebih valid juga teman-teman. Kemudian ikuti dari era digital ini, tapi kita juga harus lebih bijak dan pastinya kita juga harus bisa bertanggung jawab ya teman-teman. Dan kita juga harus belajar memahami dan memperdalam dari sebuah AI tersebut. Jadi ketika kita bertanya kepada sebuah AI tersebut, itu jangan dijadikan jawaban utama, tapi lebih baik kita mengevaluasinya lagi teman-teman. Baik, terima kasih telah menyimak video dari kelompok 1. Semoga bermanfaat ya. Semoga pembahasan tes generatif AI ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua pastinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.